Hai, selamat datang di Suara Insan Biasa. Kali ini aku akan sedikit bercerita tentang perjalanan pendakian 3000 mdpl pertamaku. Pendakian ke Gunung Welirang dengan ketinggian 3156 mdpl via sumber berantas. Tentunya aku tidak sendiri dong. Aku berangkat bersama 4 temanku. Sebetulnya sih 5 orang. Ya, karena lagi-lagi manusia hidup di dunia butuh materi, jadi dia harus absen dahulu di pendakian kali ini. Kenalkan, temanku yang pertama, Ali, seorang cendekiawan yang sedikit nolep karena terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Kedua, ada temanku yang paling cantik, panggil saja dia Amel. Dan yang ketiga, ada Babang Tampan yang menjadi fantasi para kaum hawa, panggil saja dia Temuan. Perjalanan kali ini aku berangkat dari rumah sekitar jam 6.30 WIB. Bersepeda terus sampai tiba di pos izin pendakian sekitar 1,5 jam perjalanan. Ya, sekitar segitulah. Di sana Ali langsung mengurus izin pendakian. Setelah mengurus izin pendakian, perjalanan dilanjutkan dengan ojek mobil pick up. Untuk biayanya sendiri, satu orang membayar 25.000. Sekitar 15 menit perjalanan kita sampai di titik awal pendakian, melewati perkebunan warga yang ditanami wortel. Tahu begitu, tidak usah repot bawa sayur untuk sop dong, tinggal menguatkan mental untuk minta. Bercanda bro. Perjalanan dari titik awal turun dari mobil pick up ke pos 1 lumayan dekat sih. Hanya butuh waktu sekitar 15-20 menit untuk sampai di pos 1. Di pos 1 hanya istirahat sejenak, lalu lanjut menuju pos 2 karena dirasa stamina masih banyak dan rasa lelah masih belum datang. Gak tahu, mungkin lagi macet di perjalanan. Di tengah perjalanan dari pos 1 ke pos 2, mendung menyelimuti. Awan seakan-akan ingin segera menurunkan air yang sudah dikandungnya. Selama 9 bulan gak tuh? Tidak salah lagi. Setelah mendung menyelimuti, tidak lama gerimis mulai melanda hati seperti lagunya Eri Suksa. Tapi setelah dirasakan dan direnungkan tidak terlalu deras, kami memutuskan untuk lanjut berjalan. Sekitar 1 jam perjalanan, kami sampai di pos 2. Baru saja sampai pos 2, hujan datang keroyokan dan ditambah lagi tidak ada yang bawa flysheet untuk shelter darurat. Terpaksa mantel pun jadi. Di pos 2, aku dan kawan-kawan istirahat sebatang 2 batang kalau katanya Bang Zawin, sambil menunggu hujan sedikit reda. Tapi gak reda-reda. Ya udah, Ali pun memberanikan diri melawan hujan yang mainnya keroyokan. Sebelum melanjutkan menyusul Ali, tubuhku gemetar, jantung berdebar. Kukira jatuh cinta, ternyata aku lapar, kata Twitter Bung Firs kalau nggak salah. Perjalanan menuju pos 3 terasa cepat, mungkin karena air hujan yang menyejukkan membuat tubuh ini merasa semangat. Aku tiba di pos 3 ketika jam menunjukkan pukul 2. Karena tidak ada tempat berteduh, aku pun mengajak Ali mendirikan rumah tangga. Kok mendirikan rumah tangga nih? Salah dong, mendirikan tenda buat menunggu Babang Temon dan Amel yang masih di belakang. Di pos 3, kami istirahat cukup lama karena hujan semakin deras yang membuat kaki ini malas untuk melangkah. Ya begitulah, manusia selalu kalah dengan sifat malas. Sekitar pukul 4, aku dan Amel sama Temon memutuskan untuk lanjut menuju Lengkean, tempat untuk beristirahat sebelum esok hari melanjutkan langkah menuju puncak. Ali memutuskan untuk berteduh di shelter darurat yang dibuat pendaki lain karena tidak bawa baju hujan. Tiba di Lengkean sekitar pukul 19.00 WIB, kami langsung mendirikan tenda. Dinginnya suhu di Lengkean ditambah angin yang berhembus tidak bisa santai seperti orang mengajak ribut, membuat rasa ingin segera memejamkan mata dan berharap besok bangun dengan cuaca terang yang disambut oleh hangatnya mentari pagi ditambah semilir rembusan angin. Rupanya khayalan sebelum tidur itu hanyalah mitos, karena begitu bangun, keluar tenda bukan matahari yang menyapa, tapi kabut tebal yang bekerja sama dengan angin yang tidak jauh beda dari tadi malam. Sembari menunggu kabut mulai menghilang, aku dan
bisa membangkitkan semangat dan energi untuk berjalan ke puncak. Pukul 7.30 WIB, kabut mulai sedikit hilang. Aku dan Ali segera berangkat naik dengan berbekal tekad yang bulat dan sebotol air mineral Indomaret. Padahal sekarang sudah bulan Oktober. Perjalanan ke puncak pun terasa cepat, hanya sekitar 30 menit sudah sampai. Tapi begitu lihat tulisan papan kayu yang ditancapkan, ternyata masih di kembar 1 dengan ketinggian 3058 mdpl. Ya, ternyata gunung juga bisa memberikan harapan palsu. Karena dirasa hanya kurang 98 mdpl, aku sama Ali pun semangat untuk lanjut. Ternyata kami harus turun dulu sebelum naik ke puncak Welirang. Mau gimana lagi, tekad sudah bulat. Daripada terus mengeluh, lebih baik mencicil langkah. Setelah jalan turun dari kembar 1, ternyata trek untuk ke puncak Welirang tidak terlalu terjal. Masih lebih terjal trek menuju kembar 1. Setelah berjalan kurang lebih 2 jam, aku dan Ali pun sampai di puncak Welirang, di mana rasa senang dan terharu karena Tuhan masih memberikan kekuatan untuk sampai di puncak menjadi satu. Tetapi juga ada rasa sedih, karenanya aku berdua sama Ali yang berdiri di sini. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Kita tidak bisa memaksakan, karena tujuan dari semua perjalanan adalah pulang dengan selamat. Kalau kata-kata yang ini sih, aku tahu waktu melihat gambar di suatu postingan Instagram. Mungkin cukup sampai sini. Terima kasih dan sampai jumpa di suara insan biasa berikutnya.